nomor 1 akan menampilkan simulasi pengajaran mengenai materi geometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Semua Sehat. Alhamdulillah. Itu kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mulai pelajaran pada hari ini. Ya, Bu. Silakan kedua kelas dipimpin. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kedua kelas. Nah, ibu presentasi terlebih dahulu ya. Bisa Maulida. Hadir, Bu. Fatur Rahman. Hadir, Bu. Bella Atika. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Semua ya. Ini. Sebelum itu, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Masih, Bu, ingat. Apa? Tentang bilangan. Tentang bilangan, bagus. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang geometri. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah melalui kegiatan pembelajaran model kooperatif learning yang dipadukan melalui pendekatan saintifik, diharapkan siswa dapat menentukan dan menghitung bilangan geometri. Oke. Selanjutnya ialah geometri sendiri adalah cabang dari matematika yang mempelajari hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, serta bangun datar dan bangun ruang. Dapat pahami semuanya? Pahami. Nah, selanjutnya mempelajari geometri menyediakan banyak keterampilan dasar dan membantu untuk membangun kemampuan berpikir logika, penalaran analitis, dan pemecahan masalah. Geometri memungkinkan kita untuk memahami ruang dalam sebuah kehidupan nyata yang membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih baik. Oke, jadi dalam mempelajari geometri sendiri, kita tuh harus bisa berpikir secara logika kita sendiri, dan kita dapat memahami bilangan geometri, bangun ruang atau bangun datar itu sendiri. Oke? Oke. Nah, selanjutnya geometri dalam dimensi. Nah, apakah ada yang tahu? Selain 2 dimensi, geometri itu ada berapa dimensi? 3 dimensi. Angkat tangannya, ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang dalam 2 dimensi. Geometri dalam 2 dimensi adalah suatu bentuk yang berupa 2 dimensi yang berarti bangunan tersebut hanya melihatkan panjang dan lebar. Nah, yang dimaksudkan dengan panjang dan lebar itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Panjang itu seperti tingginya, Bu. Tingginya. Panjang itu adalah bagian yang paling panjang di antara bangun ruang tersebut. Rusuknya yang paling panjang. Oke? Nah, kita di sini akan pelajari tentang geometri dalam 2 dimensi. Yang pertama ialah persegi. Yang kedua persegi panjang. Yang ketiga ialah segitiga. Selanjutnya ialah geometri dalam dimensi 3 dimensi. Untuk geometri dimensi 3 membahas mengenai pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang, bangun yang memiliki ruang untuk diisi. Contohnya seperti apa? Kubus. Nah, terus Balok. terus Tabung. sabung. Oke. Nah, dalam 3 dimensi sendiri kita akan mempelajari tentang balok, kubus, dan limas. Kita kembali kepada 2 dimensi. Yang pertama ialah persegi. Persegi adalah bangun
datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Bangun ini disebut juga sebagai bujur sangkar. Nah, contoh bangun datar persegi sendiri ialah apa? Bisa ada yang tahu? Frame foto. Frame foto, betul. Terus Papan tulis. papan tulis, betul. Yang lain ada yang bisa? Penghapus. Keramik, betul. Meja. Iya, ya, betul. Oke. Nah, untuk menghitung rumus luasnya persegi tersebut ialah L sama dengan S kali S. Dan yang dimana S sendiri ialah sisi, panjang sisi tersebut. Nah, kan persegi sendiri memiliki sisi sama panjang, keempat sisinya kan? Ya. Nah, jadi luas persegi ialah sisi kali sisi. Dan rumus untuk menghitung keliling persegi sendiri ialah 4 kali sisi. Kan ada 4 rusuk kan? Berarti 4 kali ya. Iya, jadi itu kan keliling. Ya, Bu, sudah, Bu. Nah, Sisi kali sisi kali sisi ya, Bu. nah, betul, Bella. Selanjutnya ialah persegi panjang. Persegi panjang itu adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Nah, di persegi tadi kan juga ada sudut siku-siku. Dan di sini juga ada sudut siku-siku. Ada yang tahu sudut siku-siku itu apa sih? Sudut 90 derajat. Nah, betul Dela. Sudut siku-siku ialah sudut yang lurus 90 derajat. ya atau tegak Lurus. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang ialah panjang kali lebar. Ukuran panjang dan lebar adalah satuan panjang bisa sentimeter, bisa meter, dan lain-lain. Sedangkan untuk luas, satuannya dalam bentuk kuadrat, yaitu sentimeter kuadrat. Ada yang tahu kenapa bisa jadi sentimeter kuadrat? Diubah. Karena dalam menghitung luas ialah kita mengalihkan antara panjang dan lebar yang satuannya ialah misalnya sentimeter sama sentimeter. Jadi kalau sentimeter kali sentimeter berarti sentimeter Kuadrat. Betul. Yaitu bisa sentimeter kuadrat, meter kuadrat dan seterusnya. Persegi panjang memiliki keliling yang dapat ditentukan dengan rumus 2P ditambah 2L. Ada yang belum tahu kenapa bisa seperti itu? Karena sisinya itu kan ada Ya, betul. Karena panjangnya ada 2 sisi dan lebarnya ada 2 Dua sisi. sisi. Nah, yang ketiga adalah segitiga. Adalah poligon dengan 3 ujung dan 3 simpul. Ini adalah salah satu bentuk dasar dalam geometri. Nah, macam-macam rumus segitiga ialah rumus luasnya sendiri ialah setengah alas kali tinggi atau bisa saja disebut dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Oke. Ibu. Untuk rumus keliling segitiga ialah A ditambah B ditambah C. Itu sama saja dengan yang tadi. Karena kan mungkin saja setiap rusuk dari segitiga tersebut tidak memiliki ukuran yang sama. Jadi disimbolkan dengan A, B, dan C. Nah, rumus yang ketiga ialah tinggi segitiga ialah 2 dikali luas ditambah A. A itu tadi apa? Alas. Betul. Nah, rumus alas segitiga ialah alas sama dengan 2 dikali luas dibagi T. Oke. Selanjutnya yang selanjutnya ialah balok yang 3 dimensi ya. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Ibu mau bertanya nih, kenapa balok dibentuk oleh 3 pasang persegi
panjang persegi panjang yang paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda? Ayo. Karena balok adalah bangun ruang dari persegi panjang. Oke. Karena persegi panjang kan ada panjang, ada lebar yang tidak berukuran Sama. Nah, untuk rumus volume balok ialah panjang kali lebar kali tinggi. Dan untuk rumus luas permukaan balok secara umum ialah panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi dikali 2. Nah, untuk rumus keliling sendiri ialah panjang ditambah lebar dikali tinggi dikali 4. Nah, untuk bangun ruang selanjutnya ialah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen. Nah, kongruen itu apa sih? Kongruen adalah sama, Ya. berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Rumus keliling kubus adalah menghitung seluruh panjang rusuk pada suatu bangun ruang. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah melihat kubus memiliki 12 rusuk, maka rumus mencari keliling kubus ialah 12 dikali panjang rusuk. Untuk luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh sisi pada suatu kubus. Jumlah sisi kubus ada 6, maka rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat. Untuk terakhir ialah rumus volume kubus ialah sisi dikali sisi dikali sisi atau Sisi kubik. Nah, selanjutnya ialah limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas memiliki N plus 1 sisi, 2 N rusuk, dan N plus 1 titik sudut. Luas permukaan limas ialah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak limas. Untuk volumenya sendiri ialah 1/3 luas alas dikali tinggi, atau bisa disebut dengan luas alas dikali tinggi dibagi 3. Untuk panjang kerangka keliling ialah keliling alas ditambah 4 dikali rusuk tegak. Sekian materi kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum itu kita berdoa sebelum mulai ya. Ya, Bu. Kelas bisa dipimpin kita aja. Baik, Bu, siap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kelas. Ya, Bu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah praktek dari simulasi kelompok 1 mengenai geometri. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.